Oke, saya mau ajak kita merenungkan satu tema itu sekali maju pantang mundur dari 1 Timotius 4 ayat 1 hingga yang ke-16 yang bunyi firman Tuhan. Tapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingat akan hal-hal itu pada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita pada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan padamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah dalamnya supaya kemajuanmu nyata pada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Sekian jam pembacaan firman Tuhan. Saudara sekalian, Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, para hamba Tuhan, hari ini kita menemukan satu tema, yaitu sekali maju pantang mundur. Kalau kita sering main catur, khususnya catur, bukan catur Chinese ya, catur Indonesia atau catur internasional, kita tahu bahwa ada memang catur-caturnya itu. Nah, kita tahu ada kuda, ada benteng, ada ster, dan yang paling depan kita tahu itu ster. Jadi ster itu adalah catur yang paling di depan. Yang menarik adalah ster, walaupun sekali di depan mereka kecil, tapi sekali mereka maju, mereka tidak bisa mundur. Sekali maju harus terus maju. Jadi yang sangat menarik adalah mereka walaupun maju tapi jalannya pelan, cuma bisa satu. Lain seperti kuda, kuda kan bisa L, benteng bisa langsung jauh ke sana sekali. Dan kita tahu bahwa walaupun dia kecil, dia maju pelan, tapi ada hal yang menarik. Ketika dia sudah maju dan sampai ke ujung, kalau Anda tahu juga bisa main catur, sampai ke ujung, stair ini bisa berubah apa aja sesuai dengan keinginan yang para itu yang mainnya. Bisa jadi Spion Pak kuda, maksudnya, bisa spion, Hah? Hah? spion. Ya, bisa jadi spion, bisa jadi kuda, terserah dia mau dirubah jadi apa. Banyak kan kalau spion ya jadi spion, karena spion kan memang gerakannya lebih banyak. Kalau spion ada kan ada kuda ya, orang ganti dengan kuda atau benteng. Jadi banyak, ketika dia sudah sampai ke ujung dia bisa berubah menjadi apapun. Jadi walaupun dia kecil tapi dia tidak pernah mundur. Jalannya pelan tapi tetap oke. Jadi kita dalam kehidupan hari ini saya mengajak kita menunggang satu tema, itu sekali maju jangan mundur, sama seperti star ini. Ada satu gambar yang saya mau kasih lihat Bapak sekalian, itu gambar ini. Never give up. Itu katak walaupun dia ada di mulutnya bangau, tapi katak itu tetap nggak give up. Dia cekik itu lehernya bangau, dan bangau itu nggak bisa nelan kataknya tersebut. Nah, ini gambar never give up ya, never give up. Nah, hari ini kita baca firman Tuhan ya, adalah tulisan Paulus kepada Timotius. Kita tahu Timotius ini adalah anak rohaninya Paulus, karena 1 Timotius 1 ayat yang kedua dikatakan, kepada Timotius anakku yang sah di dalam iman. Jadi Timotius ini memang adalah anak rohaninya Paulus dan seringkali memang membantu Paulus khususnya di dalam penginjilan. Dan kita tahu bahwa Paulus sangat memuji akan imannya Timotius. Di 2 Timotius 1 ayat kelima dikatakan, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu imanmu yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan aku yakin hidup dalam dirimu, juga dalam dirimu.
Jadi Timotius ini mendapatkan iman yang dari neneknya, juga diajarkan oleh mamanya, dan sekarang bertumbuh di dalamnya, dan khususnya dia mendapat pembimbingan rohani dari Paulus. Jadi kita melihat Timotius adalah betul-betul anak rohani, anak didikan daripada Paulus. Nah, kita melihat ketika di 1 Timotius ayat ketiga dikatakan, ketika aku tidak meneruskan perjalananku ke Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus. Jadi Paulus meminta supaya Timotius tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Jadi Timotius di sana ditinggalkan di sana supaya dia bisa kemudian mengajar, dan Paulus punya keyakinan Timotius mampu membimbing mengajar, tapi nggak mudah juga karena waktu itu Timotius masih muda. Makanya Paulus kemudian memberitahu kepada Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan dalam perkataanmu, tindakanmu, dalam kesucianmu, imanmu, dan kita melihat dan kesetiaanmu. Disitulah Paulus meminta supaya Timotius yang masih muda itu jangan mundur di dalam pelayanan. Memang nggak mudah jadi pendeta gitu ya, karena kalau kita tahu pendeta kalau masih muda seringkali nggak punya pengalaman gitu ya. Jadi pendeta muda seringkali juga dianggap kurang dibandingkan pendeta senior. Saya masih ingat dulu ketika di Indonesia itu saya pendeta senior, di bawah saya ada penginjil-penginjil. Jadi kita ada sering doa tumpang tangan. Jadi satu kali ada peristiwa yang lucu ketika saya, ayo kita siapa yang mau maju doa tumpang tangan, saya tumpang tangan, di samping saya penginjil saya juga ulurkan tangan. Dan ketika jemaat banyak yang datang minta didoain, semuanya ngumpul ke saya. Mereka nggak mau dibawa penginjil. Nah, oleh karena itu ketika di doa tumpang tangan, orang-orang yang berdiri di penginjil ini palanya pun miringnya ke saya, tangannya. Jadi mereka pikir pendeta tua senior lebih hebat gitu ya. Nah, pendeta kalau tua juga dianggap nggak punya tenaga lagi, apalagi kalau udah susah jalannya, jalan satu langkah mundur 2 langkah, nggak bisa besuk lagi gitu ya. Pendeta terlalu kaya juga susah, terlalu miskin juga susah. Terlalu gemuk juga bilang seringkali nggak puasa, nggak doa puasa. Terlalu kurus ya kurang diberkati, nggak bisa ngajarin ajaran sukses. Pendeta istrinya terlalu cantik ya susah juga, nanti dibilang ini pendeta uangnya habis buat beli make up. Pendeta istrinya terlalu jelek juga susah diomongin juga. Ini pendeta bisa tahu jalan ke surga tapi nggak tahu pilih istri. Nah, jadi sekali kan jadi problem gitu ya. Jadi pendeta itu banyak masalah problem. Nah, Timotius juga mengalami problem, makanya Paulus menasihati dia, bahkan 1 Timotius 2 surat dikirimkan kepada dia untuk menguatkan dia. Timotius punya tugas yang pertama kalau kita lihat pertama sampai 7, yaitu menjadi pelayan terdiri dalam iman dalam menghadapi ajaran-ajaran sesat pada waktu itu, yang memang Timotius diminta di situ. Kemudian ayat 8 hingga 11 untuk latih diri beribadah, lalu beri teladan dalam tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan dalam kesucian. Lalu tekun baca kitab suci, mengajar dan melayani. Dan yang kelima yaitu ayat 15-16, maju dalam kerohanian, supaya seorang pemimpin juga bukan hanya dia mengajar, tapi juga harus memikirkan kerohaniannya sendiri. Makanya pemimpin itu perlu bersekutu, pemimpin itu perlu juga mendapatkan makanan dari saudara-saudara sesama hamba Tuhan yang lain. Nah, saudara sekalian, seorang bernama Nelson Mandela, dia ada presiden Afrika yang pertama. Dia pernah berkata, I never lose, saya nggak pernah kalah. I either win or learn, saya menang atau saya belajar. Jadi di dalam kehidupannya dia tidak pernah give up. Saya nggak pernah mau kalah, saya nggak pernah kalah. Jadi saya antara menang atau saya belajar dari sesuatu yang saya lakukan. Nah, hari ini kita mau belajar 3 hal mengenai bagaimana kita mau sekali maju pantang mundur. Yang pertama adalah berani maju ke tingkat berikutnya, terus berharap. Kan kita percaya rencana-rencana Tuhan dan pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Ada sesuatu yang harus kita terus berani maju ke depan, ada tingkatkan dalam kehidupan kita. Memang seringkali kita diajarkan ya bersyukur untuk keluarga, pekerjaan, situasi ekonomi, keluar rumah, mobil, betul memang. Tapi suatu harus kita juga tingkatkan, ada suatu di dalam kehidupan kita harus ada kita tingkatkan. Dalam visi misi gereja juga harus ada yang kita tingkatkan. Ketika Tuhan memanggil Gideon untuk menjadi hakim-hakim, kita tahu dalam Hakim 6 ayat yang ke-15, Gideon nggak mau. Kenapa? Karena dia berkata, saya siapa? Keluarga saya yang paling kecil di antara suku Manase, dan dalam keluarga saya yang paling muda. Malaikat Tuhan berkata, enggak, kamu bukan yang paling kecil,
walaupun paling kecil, kamu walaupun paling bungsu, paling bontot dalam keluargamu, tapi aku akan mengangkat engkau menjadi hakim-hakim bagi bangsa Israel. Jadi Tuhan ingin Gideon menaikkan levelnya, bukan hanya sekedar salah satu suku Manase, seorang yang paling kecil, tapi dia harus menjadi hakim-hakim di antara bangsanya. Saya paling suka melihat bagaimana seorang arsitek bernama Frank Wright ini. Dia adalah seorang arsitek. Pernah satu kali ditanya sama seorang wartawan, Pak Frank Wright, dari rancangan Anda yang paling banyak itu, mana yang paling bagus? Mana yang paling indah, Pak Wright? Dan dia berkata, rancangan saya yang paling indah adalah rancangan saya yang berikutnya. Artinya saya tidak akan puas dengan apa yang ada yang sudah saya kerjakan. Saya akan mempunyai rencana yang lain lagi, yang lebih hebat lagi. Kita tahu kisah mengenai Colonel Sanders, pendiri Kentucky Fried Chicken. Dia aktif dalam bisnisnya, di dalam bisnis waralabanya tahun 65 tahun usianya. Jadi usia memang sudah cukup tua, menurut kita harusnya pensiun, tapi dia baru memulai bisnisnya. Di tahun 1930 dia bekerja di pompa bensin di Kentucky, dan 1952 dia jual semua propertinya, kemudian dia keliling dari satu kota ke kota untuk menawari resep menu ayam gorengnya. Dia tawarin lebih daripada 1000 restoran yang nolak. Kalau saya jadi dia, udah yang ke-10 saya give up aja lah, tinggal di New Jersey atau di Delaware di pantai, mancing tiap hari aja. Tapi dia enggak, dia terus sampai akhirnya ke restoran yang ke-108 yang mau beli resepnya dan bekerja sama dengan dia. Makanya jadilah Kentucky Fried Chicken yang sampai saat ini berdiri luar biasa. Makanya kita harus naikkan level. Yang kedua adalah berani melepaskan belenggu masa lalu. Seringkali kita terikat dengan kesalahan, kegagalan, ketidakmampuan kita di dalam masa lalu. Sama seperti gajah ini, gajah yang terikat dengan satu benang kecil, walaupun badannya besar. Kenapa dia tidak bisa? Karena dari kecil gajah ini sudah diikat dengan tali yang kecil. Makanya ketika dia sudah besar, dia tidak bisa melepaskan diri, karena dia berpikir tali itu memang mengikat dia. Dan kita seringkali juga terbelenggu seperti ini. Seperti Musa juga, ketika dipanggil oleh Tuhan, Musa yang tadinya seorang yang mempunyai pendidikan terbaik di Mesir karena dia diangkat oleh putri Firaun, lalu kemudian dia menjadi pangeran, bahkan dia berusaha membebaskan orang Israel dengan caranya membunuh salah satu orang Mesir. Dan ketika dia ada di padang menjaga domba-domba mertuanya, Tuhan memanggil dia. Apa jawab Musa? Tuhan, aku gak pandai bicara. Dahulu juga gak bisa. Siapa bilang? Dia ini pangeran loh. Dan sejak engkau berfirman pada hamba-Mu, saya juga gak bisa. Aku berat mulut dan berat lidah. Tapi Tuhan berkata, bukan, kamu pasti akan menjadi untuk membebaskan Israel. Dan Musa berkata, Tuhan, utus saja siapa yang kau patut kau utus. Aku gak mau. Terus kayaknya jadi Musa terbelenggu dengan kegagalan dia masa lalu. Maka dia lari kan dari Mesir karena juga takut dibunuh, lari kemudian ngumpet dan akhirnya menjadi seorang gembala. Tuhan berkata, enggak, kamu harus lepaskan semuanya itu, harus maju ke depan untuk mendapatkan sesuatu yang baik. Saya tidak tahu bapak-bapak nonton pembukaan PON yang ke-20 enggak, tanggal 1 Oktober yang di Papua begitu ya. Tapi ketika saya nonton malam rekamannya, record enggak live tapi record dari Sekretariat Negara, record kemudian diposting di YouTube. Saya melihat itu pembukaan PON yang luar biasa spektakuler, yang luar biasa, dan pertama kali saya tonton dan begitu luar biasa saya senang nonton pembukaan PON yang memang spektakuler. Selama ini kita berpikir Papua itu adalah negara yang terbelakang, negara yang memang gak maju, penduduknya memang miskin. Tapi di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, Papua maju luar biasa. Saya kira percaya ekonomi Papua ini bukan hanya jalan, tapi akan berlari karena di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Dan kita melihat bagaimana spektakulernya PON yang ke-20 ini dalam pembukaan, dan masih berlangsung sampai tanggal 14 nanti. Dan kita bersyukur karena memang Papua tidak terikat selama ini ya. Dikatakan bahwa daerah miskin apa segala, tapi mereka mampu, bahkan mereka punya slogan Torang bisa, kita bisa.
melakukan PON yang ke-20 ini. Jadi satu hal yang bisa mereka lakukan. Yang ketiga, yang terakhir adalah berani bermimpi. I have a dream. Kita berani bermimpi. Itu yang dikatakan oleh Martin Luther. Dikatakan oleh Martin Luther King, I have a dream. Saya bermimpi satu saat Amerika ini orang-orangnya akan kemudian berhasil dilihat bukan berdasarkan warna kulit, tapi berdasarkan apa yang dia lakukan. Nah, kita melihat bagaimana Martin Luther mampu akhirnya menciptakan sesuatu yang luar biasa. Dia seorang pendeta dan dia walaupun dibunuh, tapi semangat dia tentang I have a dream saat tetap sampai saat ini. Terus kalian, Yusuf adalah salah satu contoh orang yang punya mimpi juga. Dia pernah bermimpi, ketika dia mimpi itu ada lumbung, papa dan saudara-saudaranya menyembah lumbungnya. Kemudian dia mimpi lagi ada matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepada dia. Dan dia bermimpi dan semua orang ketawa tentang dia. Tapi Tuhan memang mewujudkan mimpi. Kita harus mempunyai satu semangat untuk kemudian berani mempunyai mimpi atau visi ke depan. Terus kalian, Edwin Markham ada seorang penyair di Amerika, dia bilang begini, memang hebat jika kita punya impian sementara kita berdiri dekat sungai yang berkilauan saat kita masih muda. Hebat sih kita punya impian begitu ya, tapi di depan sungai. Tetapi lebih hebat lagi kalau kita bisa berjuang melalui kehidupan dan berkata pada akhirnya impian itu nyata. Artinya kita berani berjuang dan akhirnya sampai kepada sungai, di seberang sungai tersebut. Terus kalian, saya ketika kuliah pendeta di Malang, saya kemudian lulus, saya pengen sekali bisa kuliah di Amerika. Bahkan ketika saya ambil MTH di Harvard di Hitch di Jakarta, di S2-nya, saya kemudian akhirnya juga pengen sekali bisa kuliah di Amerika. Dan setelah saya S2, saya rindu bisa datang ke Amerika, bisa kuliah, ambil S3 di sini. Nah, saudara sekalian, ternyata luar biasa. Tuhan mewujudkan mimpi saya. Saya bukan hanya dipimpin untuk kuliah, tapi Tuhan pimpin saya untuk hanya sampai di Amerika, bahkan melayani di Amerika. Sampai sekarang udah 14 tahun, gitu ya. Dan semua itu karena Tuhan yang memampukan. Makanya Mazmur 139 13-14, sebab engkau yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur padamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Terus kan ketika kita feedback dengan kehidupan kita, dan saya feedback, saya merasa Tuhan begitu luar biasa. Saya bermimpi, saya pengen kuliah di Amerika, tapi Tuhan mewujudkannya. Bukan saya bisa, tapi karena Tuhan. Di dalam Mazmur itu, aku bersyukur padamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, Tuhan yang buat. Bukan saya bisa di Amerika sekolah, tapi Tuhan memimpin saya melayani, tinggal di Amerika. Bahkan anak-anak besar di sini. Satu hal yang belum pernah saya pikirkan, tapi Tuhan membuat semua itu bisa menjadi ada dan nyata. Biarlah saudara sekalian, khususnya hamba Tuhan kita, kadang-kadang tangan tidak mudah, tapi kita belajar maju dan jangan mau putus asa. Seringkali iblis dengan segala cara membuat kita akhirnya mundur, kadang-kadang kecewa, tapi bila kita terus maju dan kita selalu percaya bahwa Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib untuk kita, dan kita akan berkata, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Demikian Bapak-Bapak, Tuhan Yesus berkati. Thank you, Pak. Thank you.